Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Raki alias Datuk Karama dari Palu, Sulawesi Tengah. Syekh Abdullah Raki adalah ulama besar yang berasal dari pesisir selatan, Minangkabau. Sejarah mencatat dengan tinta emas, jasa beliau memperkenalkan dan menyebarkan Islam pertama kali di Palu, Sulawesi Tengah. Usia 22 tahun, Syekh Abdullah Raki dibawa ayahnya ke Mekah untuk menimba ilmu pengetahuan. Syekh Abdullah Raki adalah seorang ulama yang rendah hati, teguh dalam pendirian, dan hatinya lembut, meskipun beliau menguasai banyak bidang ilmu. Dalam bidang fikih, beliau berpegang teguh pada mazhab Imam Syafi'i, sekaligus penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah. Syekh Abdullah Raki adalah murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil, Aceh. Syekh Abdullah Raki dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap pencerdasan umat. Beliau menguasai ilmu fikih, sejarah, tarekat atau tasawuf, ilmu hitung dan geometri. Syekh Abdullah Raki dapat menghitung dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Selama di Tanah Suci, Syekh Abdullah Raki menempuh pelajaran intensif tentang ilmu tarekat, serta memasuki suluk di Jabal Abu Kubaisi. Dari pendalaman intensif itu, Syekh Abdullah Raki dikukuhkan sebagai ahli tarekat dan memperoleh ijazah dari tarekat Naqsyabandiyah. Pada tahun 1637, Syekh Abdullah Raki kembali ke Nusantara. Beliau memilih untuk mengamalkan ilmunya secara langsung kepada masyarakat dengan mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu Al-Quran. Dakwah Syekh Abdullah Raki dilakukan secara informal, tanpa menggunakan sistem kelembagaan dan organisasi pendidikan. Kiprah dakwahnya memberi warna baru di bidang keagamaan di Sumatera Barat kala itu. Pada tahun 1637 pula, Syekh Abdullah Raki diundang oleh Sultan Iskandar Muda Aceh untuk bermusyawarah tentang penyebaran Islam di Pulau Sulawesi. Musyawarah itu dihadiri juga oleh utusan Sultan Ba'abullah Ternate. Hasil musyawarah disepakati Syekh Abdullah Raki untuk pergi berdakwah ke Pulau Sulawesi. Beliau berkoordinasi dengan kerajaan Ternate untuk melakukan pemetaan dakwah di wilayah tersebut. Waktu keberangkatan ke Pulau Sulawesi sepenuhnya diserahkan kepada Syekh Abdullah Raki. Perjalanan panjang yang ditempuh Syekh Abdullah Raki bersama rombongan dari Sumatera Barat menuju Lembah Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1650 tentunya menjadi perjalanan berat karena melintasi Samudra Hindia. Kedatangan Datuk Karama disambut baik oleh masyarakat Lembah Palu, bahkan kedatangannya disambut oleh Raja Puek Jidi, Raja Palu yang pertama kali memeluk agama Islam. Syekh Abdullah Raki disebut Datuk Karama karena memiliki keramat atau kesaktian yang amat hebat. Keramat itu beliau tunjukkan saat terjadi ombak besar setinggi pohon kelapa di daerah Palu. Melihat ombak besar itu, beliau melemparkan sorbannya hingga ombak tersebut berbalik arah ke Desa Tambu. Keberadaan Datuk Karamah atau Syekh Abdullah Raki telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Palu, khususnya menyangkut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Tengah, di mana masyarakat bersedia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Datuk Karama. Peristiwa tersebut diyakini masyarakat Kaili sebagai kejadian keramat,
sehingga Syekh Abdullah Raki digelari Datuk Karama. Dalam perjalanan dakwahnya, ajaran yang pertama kali disampaikan oleh Syekh Abdullah Raki ketika mengajarkan agama Islam di Lembah Palu adalah cara berbusana. Karena pada saat itu, masyarakat umumnya berpakaian dari kulit kayu. Ajaran ini ternyata mampu menarik simpati masyarakat, sehingga mereka mau masuk Islam. Setelah itu, barulah beliau mengajarkan akhlak, mengaji, sholat, dan sebagainya. Datuk Karama menjadi seorang guru pengaji di Kampung Baru. Sejak kedatangannya di Palu, Datuk Karama menunjukkan ajaran Islam terkait hubungan antara manusia dengan alam. Properti alam yang dimanfaatkan Datuk Karama antara lain, duduk di atas tombak dan berdiri di atas pohon lombok atau cabe. Hal itu beliau lakukan bukanlah sebagai unjuk kekuatan, namun sebagai bentuk korelasi kondisi sosial budaya kala itu. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Sulawesi pada abad 16 dan 17 dalam euforia pembentukan komunitas yang kemudian menjelma menjadi kerajaan-kerajaan kecil, di mana pemimpin pertamanya disebut sebagai titisan Sang Pencipta atau titisan Dewa. Demikian halnya di kerajaan Bone, Lu, Goa, Talo, dan lain-lain. Titisan itu disebut Tomanurung atau manusia yang turun dari langit. Hal itu juga terjadi di Lembah Palu, menganggap rajanya sebagai Tomanurung. Kondisi masyarakat seperti itu tentunya sesuai dengan bekal dakwah Datuk Karama. Oleh karena itu, duduk di atas tombak dan berdiri di atas tanaman pohon lombok merupakan kesesuaian ilmu antara pendatang dengan pribumi. Dalam dakwahnya, Datuk Karama melakukan pendekatan lewat syariat, budaya, seni, dan tasawuf. Dalam pelaksanaannya, Datuk Karama menggunakan 5 pilar ajaran, yaitu 1. Natal, yang artinya membuka cara pandang orang Kaili untuk mau mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. 2. Kasiromuempeu Karja, yang artinya mau bekerja secara tim dalam menyukseskan usaha bersama. 3. Namanusiaempeu, yang artinya implementasi prinsip-prinsip kemanusiaan dan interaksi sosial seperti Nimo Rakalingasi Tupu, Nimo Malangarara, Nimo Derorusi, Nimo Masalah Rapo Jarita, Nimo Madava, Nimo Rapo Viada. Artinya, jangan lupa Tuhan dalam segala aktivitas, jangan membanggakan diri, jangan mengabaikan lingkungan sekitar, jangan salah bicara, jangan berbohong, jangan menyinggung orang lain. 4. Mompakanoa Jarita, yang bermakna jujur dalam berbicara. 5. Ponturo Pompeguru, yang bermakna menjadikan diri sebagai pusat pembelajaran. Setelah 5 pilar ajaran tersebut, ajaran selanjutnya adalah Al-Mardiyah, yang mengajarkan ketenangan hidup bagaikan air mengalir dengan jernih, melalui bebatuan dengan menampilkan suara gemericik yang indah, melewati pepohonan besar dengan menampilkan suara gemuruh yang bersenandung dengan dedaunan. Alam akan terasa gersang tanpa air, manusia tercipta dari setetes air, sehingga Nusantara Indonesia disebut tanah air. Tidak ada catatan pasti mengenai tahun wafatnya Syekh Abdullah Raki. Tidak adanya bukti tertulis yang dapat menjadi acuan, membuat sejarah terputus. Setelah wafat, Syekh Abdullah Raki dimakamkan di kompleks pemakaman yang terletak di Jalan Rono, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Akses menuju kompleks makam ini cukup mudah karena terletak di Kota Palu dengan jarak kurang lebih 3 km dari pusat kota. Makam Syekh Abdullah Raki ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya di Kota Palu. Secara keseluruhan, kompleks makam seluas lebih kurang 1.700 meter persegi,
Sedangkan luas bangunan makam Syekh Abdullah Raki sekitar 104 meter persegi, dengan bentuk rumah gadang Minangkabau. Dalam kompleks ini terdapat pula beberapa makam lain, seperti makam istri, ipar, serta puteranya. Selain itu, ada juga makam pengikut setianya yang terdiri dari 9 makam laki-laki, 11 makam wanita, dan 2 makam tanpa keterangan jelas di nisannya. Demikian, perkenalan singkat kita dengan ulama penyebar Islam pertama kali di Palu, Sulawesi Tengah. Ulama tersebut adalah Syekh Abdullah Raki, alias Datuk Karama, berasal dari pesisir selatan, Minangkabau. Semoga bermanfaat.